Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musliar Kasim dari segenap Sivitas Akademika Universitas Baitur Rahmah. Dari tempat saya berdiri dalam Masjid Baitur Rahmah, saya menyampaikan selamat memasuki bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah. Mari kita laksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, termasuk amalan-amalan yang meningginya. Di antaranya membaca Al-Quran, melaksanakan tadarus, termasuk juga menyantuni anak yatim dan orang-orang yang kurang beruntung secara ekonomi. Mudah-mudahan dengan kepedulian kita kepada mereka merasakan nikmatnya menjadi seorang Muslim yang baik. Mudah-mudahan setelah melaksanakan puasa 1 bulan penuh, keimanan kita bertambah, keislaman kita semakin kokoh, sehingga bisa kita implementasikan kegiatan yang sudah kita laksanakan pada bulan Ramadan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat berbuka setelah beduk berbunyi pada setiap hari. Demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalihi wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil haqq basira wa nadhira wa da'iyan Allah biizni wa sirajan munira. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim faliya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa liya'lamannal kadhibin. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Surah Al-Ankabut ayat 30. Shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Nikmat yang Allah curahkan kepada kita masih kita nikmati hingga sore hari di Ramadan ini. Dan kita hitung pun tidak akan mampu kita menghitungnya. Maka sepantasnya lah kita bersyukur. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Kita meyakini kecintaan Rasulullah kepada kita akan terwujud nyata nanti di akhirat kelak. Kita saksikan wujudnya di akhirat kelak ketika kita mendapatkan syafaat dari beliau. Sementara beliau sudah wafat, tapi selama beliau hidup, beliau menunjukkan kecintaan yang luar biasa kepada umatnya. Semoga kita termasuk umat beliau yang beliau cintai. Shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah, berangkat dari surah Al-Ankabut ayat 30, kita mengambil hikmah pelajaran mentadabburi Al-Quran pada sore hari menjelang berbuka ini dengan tema fitnah dunia. Kita hidup di dunia tidak diperuntukkan untuk di dunia. Memang sekarang kita berada di dunia, tapi peruntukan kita itu di akhirat kelak. Selama kita mengharungi kehidupan dunia, banyak ujian, cobaan kita hadapi. Tantangan kehidupan seperti gelombang
di tengah lautan. Kadang-kadang gelombang itu tiada henti. Sudah selesai satu gelombang besar, datang gelombang berikutnya. Beriringan gelombang itu menghantam dan menerpa kita. Namun ada juga masanya laut itu tenang, silih berganti. Begitulah kehidupan. Kita yang hidup di penghujung zaman ini, terdapat banyak fitnah yang kita terima sebagai seorang muslim, baik yang berkaitan dengan fitnah dihadapkan kepada agama kita, atau fitnah yang menerpa diri kita sendiri. Fitnah itu adalah ujian. Fitnah itu adalah ujian yang akan menguji kita. Layaknya seseorang yang naik tingkat sekolah, dia akan diuji atau mengikuti ujian. Jika dia lulus, dia berada pada level atau tingkat lebih tinggi. Kalau dia tidak lulus, mungkin dia bertahan memperbaiki diri agar bisa menuju peningkatan yang lebih baik. Karena peningkatan yang lebih baik itu menunjukkan upaya menuju kesempurnaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menggambarkan kepada kita berdasarkan doa yang beliau bacakan, yang mungkin kita sudah sering mendengar dan membaca doa ini. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari azab kubur, dan dari azab neraka, dan dari fitnah kehidupan, dan fitnah kematian, dan dari fitnah Al-Masih Dajjal. Ini doa yang senantiasa kita baca di bahagian penghujung sholat sebelum salam. Sebahagiannya mungkin melazimkan ini. Doa ini begitu penting, menjadi keyakinan bagi kita bahwasanya fitnah dunia, fitnah kehidupan begitu dahsyat akan menghantam kita. Apakah fitnah itu berkaitan dengan agama, atau fitnah itu berkaitan dengan diri kita sendiri? Berkaitan dengan agama, misalnya sekarang ini kita umat Islam terlihat sulit untuk bersatu, padahal kita satu dalam i'tikad keyakinan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah fitnah. Memang benar perbedaan di antara umatku, kata Rasulullah, adalah rahmat, tapi bukan atau tidak sampai harus menjadikan kita bersilang pendapat, bermusuh-musuhan, berperang, mencaci maki, bahkan berbunuhan karena perbedaan ini. Ulama-ulama terdahulu pun tidak sedikit dari mereka yang berbeda dalam pandangan keagamaan, tetapi mereka terbuka menerima perbedaan ini, tidak menjadikan mereka saling bermusuhan. Ini fitnah agama yang berasal dari umat Islam. Di samping itu juga terdapat fitnah agama yang ditimpa atau menimpa umat Islam yang berasal dari luar umat Islam. Ada intimidasi terhadap umat Islam yang minoritas di tempat tertentu. Bahkan kita melihatnya dengan duka yang luar biasa. Bahkan ada orang dengan sengaja menghancurkan Islam dengan pernyataan-pernyataan yang provokatif, sehingga kita yang tidak memiliki bekal yang kuat termakan pernyataan-pernyataan itu dan menyebabkan kita bermusuh-musuhan. Mereka sengaja menciptakan kita dalam kemelut dan mengadu domba umat Islam. Ini mungkin di antara fitnah-fitnah
yang ditimpakan kepada kita umat Islam yang berkaitan dengan agama. Belum lagi fitnah yang berkaitan dengan diri kita, pribadi kita. Tantangan yang kita terima secara pribadi begitu dahsyat. Bagi orang yang sudah berkeluarga, tantangan pendidikan terhadap anak, teknologi yang luar biasa efeknya dirasakan. Kadangkala harus menyebabkan orang tua tidak mampu mengontrol perilaku anaknya. Tidak hanya itu, fitnah yang kita lihat begitu senang dan bahagianya mereka melakukan tawuran, perkelahian secara berkelompok, dan mungkin juga merugikan sebahagian orang lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang mereka lakukan. Tidak sedikit korban, bahkan nyawa melayang karena fitnah begitu. Ditimpakan kepada keluarga, anak mereka hilang, terbunuh akibat perilaku segerombolan orang yang tidak mendasari pada nilai-nilai agama. Ini fitnah yang ditimpakan kepada kita. Lalu selanjutnya ada fitnah atau ujian yang kita terima dalam bentuk bencana alam. Silih berganti, angin, puting beliung, gempa bumi, banjir, luar biasa ujian yang kita terima. Soimin dan soimat yang dirahmati Allah, menyikapi ujian dan fitnah dunia ini, apa yang mesti dilakukan oleh seorang mukmin? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita langkah pertama itu adalah bersandar kepada pemilik segala sesuatu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita berlindung dan memohon perlindungan kepada Allah dari berbagai macam fitnah. Ini mesti kita lakukan, karena kita tahu doa adalah senjatanya orang-orang beriman. Dia bisa merubah segala sesuatu yang sudah dan akan terjadi selama apa yang sudah dan akan terjadi itu beriringan dengan takdir doa. Dan kita tidak mungkin berdoa kepada Allah untuk merubah segala sesuatu yang sudah dan akan terjadi selama tidak beriringan dengan takdirnya doa. Soimin dan soimat yang dirahmati Allah, menyandarkan urusan kepada Allah adalah hal yang penting sembari kita mengupayakan sesuatu. Apa upaya kita selain berdoa? Adalah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini langkah yang kedua. Fitnah yang begitu berat, baik menimpa agama, menimpa diri kita, atau fitnah dari alam semesta, ujian dari alam semesta, seperti bencana, banjir dan sebagainya, tidak ada daya dan upaya kita melainkan daya dan upaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, bermohonlah kita perlindungan kepada Allah dan raih perlindungan dari Allah dengan cara bersegera melakukan ketaatan. Dalam surah Ali Imran ayat 133 Allah berfirman, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ketika ancaman, ujian dan fitnah itu mungkin akan
hadapi kita, akan bertemu kita dengannya, maka yang dilakukan adalah bersegera melakukan ketaatan kepada Allah sebagai wujud permohonan perlindungan kepadanya. Karena Allah memiliki semua apa yang ada di langit dan di bumi ini, maka kepada Dia kita bersandar, kepada Dia kita memohon perlindungan. Dengan ketaatan kepadanya, Allah akan jadikan ketaatan itu sebagai jalan bagi kita terhindar dari ancaman fitnah. Rasulullah SAW sudah memberikan contoh kepada kita bagaimana 3 orang pemuda terjebak di sebuah gua, di mana ketika mereka berada di dalam gua, bongkahan batu menutup mulut gua. Mereka berwasilah kepada kebaikan yang mereka lakukan agar Allah memberikan perlindungan kepada mereka dengan membukakan pintu yang menutup goa yang terbuat dari batu. Mereka segera kembali kepada Allah. Mereka tidak menjadikan kekuatan mereka sebagai daya upaya untuk melepaskan diri dari fitnah itu. Kalau mereka mengupayakan diri mereka saja tanpa mengembalikan segala sesuatu kepada Allah, terkesan kita sebagai seorang mukmin adalah hamba-hamba yang sombong. Hamba-hamba yang tidak memahami bahwasanya segala sesuatu yang Allah jadikan, Allah tetapkan, Allah tebar, termasuk fitnah, berasal dan hanya Dialah yang bisa memberikan perlindungan dan pertolongan kepada kita. Kewajiban kita sebagai seorang mukmin adalah mengusahakannya agar fitnah itu tidak menimpa kita. Tetapi ketaatan kita kepada Allah lah sebagai wasilah kita terhindar dari fitnah-fitnah itu. Apa bentuk ketaatan? Tentu bertakwa. Di dalam ayat ini, dalam surah Ali Imran ayat 33 itu Allah katakan, surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kenapa orang bertakwa dikaitkan dengan segera kepada ampunan dan ketaatan? Karena ketakwaan itu akan terwujud apabila seseorang memulai dirinya dengan segera bermohon ampunan dan menyegerakan diri ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau sudah memperoleh ketakwaan, apa yang dia dapat lagi? Tentu ancaman fitnah itu akan bisa dia hadapi, dan Allah akan berikan jalan-jalan keluar bagi fitnah-fitnah yang dia alami. Seperti janji Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, sungguh akan diberikan kepadanya jalan keluar. Bukankah Nabi Allah Ayub diuji dengan fitnah atau ujian yang menimpa dirinya, tetapi ketakwaannya tiada berpaling. Dia tetap dengan ketakwaannya, dan dengan ketakwaannya itulah Allah turunkan rahmat dan kasih sayangnya. Padahal sebelumnya Ayub adalah Nabi Allah yang kaya, memiliki perbendaharaan harta yang luar biasa. Dengan izin Allah, ujian menimpanya. Hartanya lenyap hilang, kebunnya terbakar, hewan ternaknya pada mati, anak-anaknya meninggal, istri-istrinya pergi, kecuali satu yang setia. Tapi dia tidak pernah berpaling dari ketakwaannya. Tetap dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Shaimin dan shaibat yang dirahmati Allah, barangkali
inilah pengajaran bagi kita untuk menyikapi fitnah yang menimpa kita. Kita jadikan Allah sebagai sandaran, berdoa kita kepadanya, bermohon kita kepadanya, mengharapkan perlindungan hanya kepadanya saja. Lalu yang ketiga, bersegeralah ketaatan kepadanya dan bertobat kepadanya. Yang keempat, bersabarlah menghadapi fitnah kehidupan dunia ini. Shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah, barangkali itulah kajian kita mempelajari, mentadaburi Al-Quran pada sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita dengan puasa Ramadan ini, menghantarkan kita menjadi orang yang bertakwa. Semoga Allah mencurahkan kasih sayangnya kepada kita, mengijabah setiap doa kita, mengampuni dosa-dosa kita, memaafkan kesalahan kita. Amin, Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Baitur Rahmah, S1 dan Profesi Dokter Umum, S1 dan Profesi Dokter Gigi, S1 Manajemen dan Kewirausahaan, S1 Kesehatan Masyarakat, D3 Kebidanan, D3 Radiologi, D4 Keperawatan Anestesiologi, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Farmasi Klinis, dan D3 Akademi Keperawatan Baitur Rahmah. Untuk pendaftaran silakan kunjungi website pmb.unbrah.ac.id.